Halo, selamat datang di channel Yesaya07, berbagi kembali dalam dunia teknologi, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi pada prinsip dasar sistem WLAN. Untuk itu tidak lupa like, komen, dan subscribe channel Yesaya07. Kita langsung saja teman-teman sahabatku semuanya, di mana topik kali ini sekali lagi saya akan membahas suatu prinsip dasar sistem WLAN yang ada pada dunia teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Di mana yang pertama dibahas di sini adalah konsep dasar WLAN, di mana WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Informasi atau data ditransfer dari satu komputer ke komputer yang lainnya menggunakan gelombang radio. Frekuensi radio yang digunakan jaringan WLAN ini untuk koneksi ini antara lain transmisi data atau point access atau access point. Dalam kurung di sini titik akses adalah transceiver dua arah yang bekerja di 2,4 GHz dan 5 GHz. Di mana fungsi utama dari wireless LAN adalah mengakses jangkauan wilayah LAN atau area lokal menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel dengan frekuensi radio. Jaringan tersebut dibangun dari 4 komponen utama, yaitu di sini ada access point, mobile atau desktop PC, wireless LAN interface, dan antena. Selanjutnya kita lihat di sini 4 komponen yang membangun suatu jaringan WLAN. Yang pertama di sini adalah access point, di mana kita lihat access point merupakan perangkat yang menjadi sentral koneksi dari user ke Internet Service Provider atau ISP. Access point memiliki fungsi untuk mengkonversikan sinyal frekuensi radio menjadi sinyal digital yang disalurkan melalui media kabel ataupun disalurkan ke perangkat WLAN yang lainnya dengan dikonversikan ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Dan ini salah satu fungsi dari access point. Selanjutnya untuk mobile atau desktop PC, kita lihat di sini untuk mobile atau desktop PC ini merupakan perangkat akses untuk user mobile PC biasanya sudah terpasang pada port PCMCI, tetapi untuk desktop PC umumnya harus ditambahkan wireless adapter melalui PCI card atau USB untuk khusus mobile atau desktop PC. Selanjutnya kita lihat di sini ada WLAN atau wireless local area network interface, di mana di sini adalah peralatan yang dipasang di mobile atau desktop PC atau dalam personal komputer dalam bentuk PCMCI, Personal Computer Memory Card International Association card, PCI card maupun melalui port USB. Ini kita lihat, bisa lihat juga ada gambarnya. Selanjutnya untuk komponen keempat adalah antena. Antena eksternal atau opsional yang dipakai untuk memperkuat daya pancar. Antena tersebut dapat dirakit sendiri oleh pengguna user. Jadi ini 4 komponen utama yang nantinya membangun jaringan WLAN, khususnya pada perangkat. Selanjutnya kita lihat teman-teman sahabatku semuanya, bagaimana cara kerja WLAN. Cara kerja WLAN ini digunakan antara lain yaitu melalui jaringan tanpa kabel atau melalui udara, yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik dengan teknologi split spectrum teknologi atau SST. Teknologi ini mampu membuat penggunanya bisa menggunakan satu pita frekuensi secara bersamaan. Teknologi ini atau STT merupakan salah satu pengembang dari teknologi sebelumnya, yaitu Code Diffusion Multiplexed Access atau CDMI. Jadi ini salah satu cara kerja WLAN, di mana WLAN bekerja melalui jaringan tanpa kabel. Selanjutnya kita lihat di sini ada teknologi SST menggunakan dua pendekatan metode. Untuk teknologi SST ini sekali lagi menggunakan dua metode. Metode pertama adalah Direct Sequence Speed Spectrum atau DSSS. Sekali lagi Direct Sequence Speed Spectrum atau DSSS.
Ini merupakan metode yang bisa mentransfer sinyal ke pita frekuensi tetap sebesar 17 MHz. Metode ini menggunakan direct sequence, yaitu memancarkan sinyal dengan lapisan multiplex dengan signatur yang mengurangi noise dan interferensi. Kode yang sudah sesuai dengan frekuensi maka akan diproses, sedangkan kode yang tidak sesuai akan diabaikan. Ini untuk metode yang pertama. Untuk pendekatan metode yang kedua adalah frekuensi hopping split spectrum atau FHSS. Metode transmisi sinyal radio ke pita frekuensi tetap dengan 1 MHz. Selain itu, FHSS mengubah frekuensi membawa di antara frekuensi lain yang menggunakan pita spektrum besar. Prinsip metode ini menggunakan pita yang sangat sempit, bergantian dalam pemancaran sinyal secara periodik yang berpindah dari satu kanal frekuensi ke kanal lainnya di antara 20 hingga 400 milidetik. Jadi ini dua metode yang digunakan pada teknologi SST. Selanjutnya kita lihat di sini kelebihan WLAN. Ada 4 kelebihan WLAN di sini. Yang pertama adalah mobilitas tinggi, memungkinkan pemakainya untuk mengakses informasi dimanapun dia berada, tentunya dalam jangkauan WLAN. Yang kedua adalah mode dan kecepatan instalasi, di mana instalasi WLAN tergolong mudah dan juga cepat, sebab dapat dilakukan tanpa harus memasang kabel di atap atau dinding. Yang ketiga adalah fleksibilitas, di mana memungkinkan untuk membuat jaringan komputer di mana kabel tidak memungkinkan untuk digunakan. Yang keempat adalah biaya operasional murah. Untuk biaya operasional murah ini, meskipun biaya investasi awal untuk perangkat keras WLAN lebih mahal daripada LAN, tapi biaya instalasi dan perawatan jaringan WLAN lebih murah, sehingga secara total dapat menurunkan besar biaya kepemilikan. Jadi ini salah satu kelebihan dari WLAN. Jika ada informasi lain untuk kelebihan WLAN, silakan bisa di komen di kolom komentar video saya. Selanjutnya kita lihat kelemahan dari WLAN. Di sini ada 5 kelemahan dari WLAN, antara lain adalah kerahasiaan dalam keamanan data kurang terjamin, biaya peralatan rata-rata mahal, delay atau penundaan yang besar, adanya masalah propagasi radio misalkan seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Yang kelima adalah kapasitas dari jaringan menghadapi keterbatasan spektrum atau dalam kurung pita frekuensi tak dapat diperlebar akan tetapi dapat dimanfaatkan secara efisien. Jadi ini ada 5 kelemahan yang ada pada jaringan WLAN. Selanjutnya buat teman-teman, terima kasih telah mengikuti topik pembahasan yang dimana saya sudah bahas untuk teman-teman sahabatku semuanya, di mana topik kali ini adalah prinsip dasar sistem WLAN dalam dunia teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Tidak lupa like, komen, dan subscribe channel Yesaya 07. Apabila teman-teman memiliki informasi yang lain, silakan dapat menambah ataupun mengisi kolom komentar video saya. Tetap semangat dan salam sukses buat kita semua.